Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa banyak truk yang digunakan untuk pertambangan justru didatangkan secara impor. Jumlahnya pun saat ini sudah mencapai ribuan unit. Agus menyayangkan hal itu bisa terjadi. Agus mengatakan dirinya mendapat data tersebut dari Gaikindo dengan jumlah truk yang diimpor mencapai 6.000 unit. Agus menambahkan truk tambang yang masuk ke dalam negeri justru tidak memenuhi standar ketentuan yang ada di Indonesia. Sementara, produsen pabrik di Indonesia telah susah payah untuk memenuhi aturan yang ada. Untuk menghentikan praktek ilegal ini, pemerintah akan menerbitkan aturan yang bertujuan membatasi impor truk pertambangan tersebut. Namun, rinciannya masih dalam tahap pembahasan di Kemenperin. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan sejumlah jalan di daerah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Perbaikan jalan itu merupakan pelaksanaan dari Inpres Jalan Daerah di berbagai provinsi. Jokowi menjelaskan terkait pembangunan dan perbaikan yang dilakukan pada 33 ruas jalan dengan total panjang mencapai 275 km. Adapun anggaran yang dikeluarkan mencapai 925 miliar rupiah. Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana 14,6 triliun rupiah untuk pelaksanaan Inpres Jalan Daerah. Perbaikan dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap 1 7,4 triliun rupiah untuk penanganan jalan 1.650 km dan jembatan 278 meter. Dan tahap 2 sebesar 7,2 triliun rupiah untuk 1.235 km jalan dan 2.084 meter jembatan. Pada tahun 2024 ini, pemerintah juga kembali mengalokasikan 15 triliun rupiah untuk penanganan jalan 2.950 km. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono untuk melanjutkan sertifikasi aset negara di tahun 2024. Dia mengatakan dari seluruh aset yang didata, masih ada 54.445 aset yang belum bersertifikat. Sri Mulyani merasa miris dengan kondisi ini. Dia menceritakan Istana Negara yang merupakan aset sangat penting, bahkan sempat belum memiliki sertifikat. Sri Mulyani menambahkan, hasil pendataan menunjukkan ada 90.618 aset negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu sebanyak 69,7% sudah tersertifikasi. Akan tetapi, Sri Mulyani menyebut masih banyak pekerjaan rumah untuk Kementerian ATR BPN. Ya, dia menyebut masih ada 54.445 aset negara terutama yang berupa tanah belum tersertifikasi. Inggris akan menghapus status non-dom yang memungkinkan orang kaya untuk menghindari pajak atas pendapatan luar negeri. Penghapusan rezim pajak non-domisili ini merupakan perubahan besar bagi pemerintah konservatif Inggris. Pemerintah tersebut sebelumnya menolak seruan untuk menghapuskan status non-dom dengan alasan bahwa itu akan menimbulkan resiko bagi kemampuan negara untuk menarik investor yang bergerak secara global dan orang asing yang kaya dengan daya beli yang besar. Non-dom sendiri adalah orang yang tinggal di Inggris, tetapi mengaku memiliki tempat tinggal permanen di negara lain. Status non-dom berarti mereka dapat memilih untuk tidak membayar pajak atas pendapatan dan keuntungan modal yang diperoleh di luar negeri hingga 15 tahun, setelah tiba di Inggris selama mereka tidak mentransfer uang tersebut ke dalam negeri. Menurut Menteri Keuangan Inggris, Jeremy Hunt, sistem ini dihapuskan untuk memberikan keadilan untuk semua warga Inggris. Pemerintah Inggris juga akan segera merumuskan sistem baru untuk menggantikan sistem non-dom. Menurut perkiraan otoritas pemungut pajak, Inggris HM Revenue and Customs, terdapat 68.800 non-domisili di Inggris pada tahun 2022. Pengumuman pemutusan hubungan kerja di Amerika Serikat pada Februari 2024 mencapai tingkat tertinggi sejak krisis keuangan global. Data ini dipaparkan oleh perusahaan penempatan tenaga kerja Challenger Gray and Christmas yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut pakar ketenaga kerjaan Challenger Gray and Christmas, Andrew Challenger,
Salah satu yang membuat tingkat PHK di Amerika Serikat terus naik, salah satunya karena bisnis yang secara agresif memangkas biaya dan dibarengi dengan inovasi teknologi yang terus mengeliminasi kebutuhan tenaga kerja manusia. Total 84.638 pemotongan yang direncanakan menunjukkan peningkatan sebesar 3% dari Januari dan 9% dari bulan yang sama tahun lalu. Angka PHK tertinggi datang dari perusahaan teknologi dan keuangan. Sektor teknologi memimpin dalam hal pengurangan pekerja pada tahun ini dengan jumlah 28.218 pekerja. Selain sektor teknologi, sektor keuangan juga menjadi sektor dengan tingkat PHK yang tinggi. Pengumuman PHK di perusahaan keuangan telah meningkat 56% dibandingkan dengan 2 bulan pertama tahun 2023.